Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji ujian kinerja PPG Belja Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Sari SPD. Saya guru di SDN Jati 3, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran yang keempat di kelas 6. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum memulai kegiatan hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Oke? Ini hadir semua ya, Nak ya? Oke, ya Nak. Untuk absensi hari ini, silahkan kalian isi link absensi yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp grup, ya Nak ya? Nanti kalian isi link absensinya. Oke? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kepada Ajijah, silahkan dipimpin doanya. Mikrofonnya dibuka, Nak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang langkah-langkah menemukan ide pokok. Ada yang masih ingat apa saja langkah-langkah dalam menemukan ide pokok? Yang pertama, apa itu, Nak? Yang tahu? Membaca seluruh kalimat. Ya, membaca seluruh kalimat. Yang kedua, ada yang tahu? Yang kedua apa, Nak? Mencermati Bacaan. Mencermati bacaan atau kalimat akhir. Yang ketiga apa, Nak? Baca tiap kalimatnya, Bu. Ya, membaca tiap kalimatnya. Yang keempat, Tandai ide pokok tiap paragraf. ya, menandai ide pokok tiap paragraf. Kemudian yang terakhir, apa? Menandai informasi penting tiap paragraf ya. Itu langkah-langkah dalam menemukan ide pokok, oke? Nah, kemudian sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, nah, untuk meningkatkan sikap nasionalisme, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Kita nyanyi sama-sama ya. Garuda Pancasila, Patriot proklamasi ada satu kita di lebih sehat atau kita melakukan bersama-sama. Kita mulai ya. Oke, 1, 2,
3. Angkat tangan ya. Semangat. Kalian hebat. Oke, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran keempat. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan mengingatkan kepada kalian untuk mengisi catatan mingguan kalian ya, Nak ya. Di sini ada tuliskan kebaikan apa yang kamu lakukan hari ini. Jadi hari Senin kamu sudah melakukan kebaikan apa? Nanti ditulis ya. Nanti catatan mingguan ini Ibu bagikan di grup WhatsApp ya, Nak ya. Kemudian, nah jangan lupa untuk mengisi link presensinya. Nah ini linknya sudah Ibu bagikan juga di WhatsApp grup. Kemudian untuk link bahan ajarnya atau materi ajarnya. Kemudian untuk link LKPD-nya juga yang ini ya, sudah Ibu bagikan di WhatsApp grup. Oke, apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, setelah membaca contoh beberapa kesimpulan, peserta didik mampu menemukan ciri-ciri kesimpulan yang baik dari teks laporan hasil pengamatan dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, kalian mampu merumuskan komponen kesimpulan yang baik dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati gambar, kalian mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang keempat, setelah berdiskusi, kalian mampu menunjukkan 2 kegiatan yang sesuai dengan penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar ya, Nak ya. Itu adalah tujuan yang akan kita capai pada kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, berikutnya. Nah, tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup? Nah, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Ayo kita cari tahu pada slide berikutnya ya, Nak ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini adalah proses fotosintesis ya. Jadi ini adalah yang menyediakan oksigen. Di sini tumbuhan itu melakukan proses yang namanya proses fotosintesis ya. Salah satu yang dihasilkan dari proses fotosintesis adalah oksigen atau O2. Nah, oksigen ini dipakai oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Jadi, manusia dan hewan membutuhkan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan ya, Nah ya. Jadi itu adalah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup salah satunya ya, Nah ya. Nah, kemudian manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup itu masih banyak yang lainnya ya. Nah, ini seperti pada gambar ini ya, Nah ya. Silahkan kalian amati gambar ini ya, Nah ya. Sudah kalian amati? Nah, sekarang pada gambar pertama. Nah, ya, pada gambar pertama itu menunjukkan bahwa tumbuhan bermanfaat sebagai apa? Ada yang tahu? Pada gambar yang pertama nih. Apa, Nak? Sumber makanan. Oke, sebagai sumber makanan ya. Kemudian yang kedua. Nah, ini gambar yang kedua tadi tuh. Nah, ini menunjuk bahwa tumbuhan berfungsi sebagai Penghasil yang kedua? Oke, penghasil oksigen ya, Nah ya. Kemudian untuk yang ketiga, nah ini ada 2 orang bapak-bapak yang sedang berlahan. Ini menunjukkan apa? Bahwa fungsi tumbuhan sebagai apa? tempat berteduh. Sebagai tempat berteduh. Kemudian nih ada gambar yang keempat ya, Nah ya. Nah, gambar yang keempat ini ada perputaran air hujan kemudian mengalir ke sungai dan laut, kemudian diserap oleh tumbuhan. Berarti fungsi tumbuhan yaitu sebagai Penyerapan air hujan. penyerap air hujan ya. Jadi itu adalah beberapa contoh manfaat
tumbuhan bagi makhluk hidup. Nah, sebenarnya manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup itu masih banyak lagi nah ya. Ini adalah beberapa contohnya. Oke, kita lanjut kembali. Nah, tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Nah, oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila ya. Nanti akan kita cari tahu pada slide berikutnya ini ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, di pembelajaran yang pertama, kalian sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak. Nah ya, sekarang mari kita ingat kembali salah satu paragraf pada pembelajaran yang pertama kemarin. Nah ya, ini. Oke, siapa yang mau membantu Ibu membacakan paragraf berikut? Oke, siapa? Saya, Bu. Saya. Oke, silakan, Nak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Oke, terima kasih ya, Nak. Nah, dari paragraf ini, kita bisa tahu ide pokok yang kemarin sudah kita temukan. Apa sih ide pokoknya? Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Kenapa? Jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Oke, jadi ide pokoknya itu jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, dari ide pokok itu bisa kita tarik kesimpulan. Nah, kira-kira kesimpulannya apa? Saya, Bu, Iya, apa, Nak? Jagung sangat penting di Indonesia. Iya, betul sekali Nak ya. Jadi kesimpulan dari paragraf ini yaitu jagung sangat penting di Indonesia. Nah, jadi apa sih kesimpulan itu? Oke, kesimpulan itu apa, Nak? Siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Oke, nah silakan. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah suatu ikhtisar dari suatu uraian pidato dan semacamnya. Iya, jadi kesimpulan itu adalah suatu ikhtisar dari suatu uraian, pidato, dan semacamnya ya. Jadi kesimpulan itu dari ide pokok. Ide pokok itu kan berarti secara khusus. Kemudian kita tarik secara umum. Jadi itu adalah ciri-ciri dari kesimpulan yang baik ya. Jadi dari khusus kita tarik ke masalah yang umum ya. Itu adalah ciri-ciri kesimpulan yang baik. Kemudian, nah, bagaimana cara membuat kesimpulan? Nah, tadi sudah Ibu sebutkan. Ayo, apa yang pertama? Siapa yang bisa menyebutkan? Bacalah secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Iya, kalian baca secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan? Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan. Ya, kita tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan. Kemudian yang ketiga apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Ya, jadi kita simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Nah, itu adalah cara membuat kesimpulan. Diingat ya, Nah ya, habis ini kita akan latihan untuk membuat kesimpulan. Ya, oke, lihat kemudian. Nah, jadi ciri-ciri kesimpulan yang baik itu, siapa yang bisa bantu Ibu untuk menyebutkannya? Yang pertama, ayo apa? Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Iya, jadi ciri-ciri kesimpulan yang baik yang pertama itu adanya pesan yang mau disampaikan kepada pembaca. Jadi harus ada pesan ya, Nah ya. Kemudian ciri yang kedua adalah Intisari dari tulisan.
Iya, intisari dari tulisan ya. Kemudian yang ketiga tadi udah Ibu sebutkan apa? Mulai dari khusus ke umum. Ya, dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat? Apa yang keempat? Menggunakan kosakata baku. Iya, menggunakan kosakata yang baku. Jadi yang formal ya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, Nah ya. Kemudian yang kelima apa? Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dan kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Iya, jadi suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri ya. Jadi tadi setelah kalian baca paragrafnya, kalian menemukan ide pokoknya. Dari ide pokok itu kalian bisa menarik kesimpulan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Nah ya, tapi ingat bahasanya harus baku atau harus formal, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Nah ya. Kemudian selanjutnya, nah, merawat tumbuhan merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, cara merawat tumbuhan yang pertama yaitu memberi pupuk, yang kedua menyiraminya, yang ketiga membersihkan rumput liar ya. Jadi cara merawat tumbuhan itu karena tumbuhan berfungsi untuk makhluk hidup, maka kita harus merawatnya ya Nah ya, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita merawat pohon. Nah ini pohon beringin. Nah pohon beringin ini ada yang tahu lambang sila keberapakah dari pohon beringin? Sila ketiga, Bu. Ada yang tahu? Ya, sila ketiga, Bu. Isinya apa? Ya, sila ketiga bunyinya apa? Sila Persatuan Indonesia yang beradab. Persatuan Indonesia ya. Jadi lambang sila ketiga dari Pancasila adalah pohon beringin yang bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, kita akan mempelajari nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga Pancasila. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi, sila ketiga Pancasila yaitu suatu kebulatan yang utuh dari berbagai aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang semuanya terwujud dalam suatu wadah yaitu Indonesia. Nah, nilai-nilai apa yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila? Jadi yang pertama yaitu nilai negara Republik Indonesia, ya. Kemudian yang kedua, cinta perdamaian dan persatuan. Kemudian yang ketiga, tidak egosentris. Apa itu egosentris? Jadi tidak mementingkan diri sendiri ya. Kemudian yang keempat, nilai kerjasama. Jadi pada sila ketiga Pancasila itu ada nilai kerjasamanya. Jadi itu adalah makna sila ketiga Pancasila ya. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, nah itu adalah beberapa ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini kalian amati gambar ini. Nah ini sedang apa nih? Kira-kira anak-anak ini sedang apa sih? Sedang melakukan kegiatan apa? Bermain. Ayo, ada yang tahu? Bermain, Ya, Bu. sedang Bermain. Sedang bermain ya. Ada yang pakai jilbab, ada yang matanya kecil, ada yang rambutnya keriting ya. Jadi pengenalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang pertama bisa kita lakukan dengan menjaga persatuan dalam masyarakat. Nah ini contohnya ya Nah ya. Jadi kalian bisa bermain dengan teman-teman dengan secara rukun tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsanya. Jadi kalau misalkan kalian punya teman yang beda agama, beda suku bangsa, beda warna kulit, itu nggak boleh dibeda-bedakan ya Nah ya. Kemudian pada gambar berikutnya, nah ini sedang apa? Kegiatan apa yang sedang mereka lakukan? Gotong royong. Gotong royong. Gotong royong, Bu. Gotong royong. Sedang gotong royong, sedang kerja bakti ya Nah ya. Nah ini bareng-bareng ya, kerjasama berarti ya. Jadi pengamalan yang kedua yaitu
mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, misalnya nih ya, pada hari libur kalian berencana bermain sepeda, tetapi pada hari itu juga ada jadwal kerja bakti membersihkan lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Berarti kalian harus lebih memilih melaksanakan kerja bakti. Kenapa? Karena kerja bakti itu merupakan kepentingan umum, ya. Jadi harus kalian dahulukan. Kemudian yang berikutnya. Nah, ini sedang apa, Nana? Ayo, setiap hari Senin kita suka melakukan apa? Yang melakukan upacara Ya, upacara bendera. Jadi kita suka mengikuti upacara bendera ya. Jadi pengamalan sila ketiga Pancasila yang berikutnya yaitu cinta tanah air ya. Dimana ketika kita melakukan upacara pengibaran bendera maupun penurunan bendera itu menunjukkan sikap bahwa kita mencintai tanah air kita ya. Jadi sikap cinta tanah air bisa kamu tunjukkan dengan melakukan kegiatan upacara di sekolahmu, bisa juga kamu tunjukkan dengan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Indonesia seperti tadi yang sudah kita lakukan ya Naya. Itu adalah bentuk cinta tanah air kepada Indonesia ya. Jadi itu adalah salah satu pengamalan sila ketiga Pancasila. Oke, kemudian yang berikutnya. Nah, ya ini ada gambar apa? Sedang menggunakan pakaian apa ini? Batik. Batik. Nah, batik itu adalah budaya dari bangsa Indonesia ya. Jadi, pengamalan sila ketiga Pancasila berikutnya yaitu sikap bangga sebagai bangsa Indonesia. Jadi, kita menggunakan produk-produk dalam negeri ya. Jadi bangga sebagai bangsa Indonesia bisa kamu tunjukkan dengan memakai produk-produk hasil buatan anak negeri. Berikutnya, nah ini, ayo kita berjuang. Nah berarti ini sedang semangat untuk membela tanah air ya. Jadi pengamalan sila ketiga Pancasila yang berikutnya yaitu membela tanah air. Di mana sikap membela tanah air itu bisa kalian lakukan ketika ada kekayaan atau tradisi Indonesia yang diakui oleh negara lain. Nah, tugas kalian di sini yaitu sebagai bangsa Indonesia harus membelanya bahwa itu semua adalah milik Indonesia ya. Jadi membela tanah air itu salah satu penerapan sila ketiga Pancasila ya. Nah, kemudian yang berikutnya. Nah, ini ya. Kalian lihat di sini ada bermacam-macam sedang melakukan ibadah ya. Nah ini berarti pengamalan yang terakhir adalah tidak membedakan atau tidak memusuhi suku tertentu ya. Gimana caranya? Ada yang tahu? harus hidup rukun, tidak boleh bertengkar, harus sabar. Iya, harus hidup rukun. Tidak boleh bertengkar dan harus sabar. Nah, jadi kita harus menjaga kerukunan, saling menghormati suku-suku yang ada di Indonesia. Kita juga harus berteman baik dengan mereka dan tidak boleh membeda-bedakannya. Nah, itu adalah beberapa contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan ya, Naya. Jadi, untuk memahami materi lebih lanjut, hari ini silakan kalian amati lingkungan sekitar kalian, ya Naya. Nah, nanti kalian silakan tuangkan pada LKPD yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp grup, ya Naya. Jadi pada LKPD itu ada beberapa kegiatan yang harus kalian lakukan. Nah, ini ya LKPD-nya. Tadi sudah Ibu bagikan ya di WhatsApp grup ya. Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu LKPD-nya. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, silakan mengerjakan ya Naya. Oke. Sudah selesai ya Nana? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang tuyulkan hasil kerjanya. Depan kamera, semua bukunya diangkat.
kertasnya ditunjukkan ke kamera. Oke, hebat ya Naya. Terima kasih, kalian luar biasa ya. Oke, karena kalian sudah mengerjakan LKP-nya, berarti sekarang bagian mempresentasikannya. Ayo, siapa yang mau mempresentasikan hasil kerjanya? Nanti Ibu kasih bintang buat kalian. Ayo, siapa? Saya, Bu. Arya Bima. Oke. Arya Bima. Iya, Indri. Oh, berarti nanti Arya Bima dulu ya. Ya. Abim dulu. Oke, silakan Abim. Yang lainnya simak ya presentasi Abim. Ada ini Bima, Abim ya. Silakan Abim dulu, Indri ya. Silakan Abim dibacakan. Tabel berikutnya dan berikan pendapatmu. Jagung berkembang biak melalui biji. Jagung dapat dipanen setelah 3 bulan setengah. Buah jagung seperti tongkol. Dari kedua contoh teks di atas, dapatkah kamu menemukan cara membuat suatu kesimpulan? Apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurutmu? Gunakan bahasa baik dan benar. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Berisi pokok pembicaraan. Tuliskan isi cerita masing-masing gambar di atas. 1. Cindy sedang menyapu halaman dibantu oleh Lala dan Bimo mengumpulkan sampah. Mereka bersama-sama membersihkan halaman. 2. Angga, Fatir, dan Dina sedang berdiskusi tentang tugas yang diberikan oleh ibu guru. Nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar di atas? Dari sila ketiga, carilah 3 contoh sikap dari kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan pelaksanaan sila ketiga Pancasila. Berteman tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Bekerja sama untuk kepentingan bersama, tidak menimbulkan keributan antar masyarakat. Apa saja sikap yang sudah kamu terapkan dan yang belum kamu terapkan, yang sudah diterapkan? Berteman tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Kerja bakti yang belum diterapkan, tidak ada. Sudah Bu. Ya, terima kasih ya, hebat kalian. Hebat kamu ya, sudah berani. Oke, ayo yang kedua, siapa yang mau presentasi? Udah, silakan. Indri, sudah muncul gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Julia Indri, saya akan membacakan presentasi tugas. Oke. 2. Berikan pendapatmu tentang isi tabel di atas. Berikan pendapatmu tentang isi tabel di atas. Jawab. Keberadaan jagung sebagai salah satu bahan makanan pokok selain beras dan sagu perlu disyukuri. Setidaknya dari satu sisi, dari pemerintah tidak terlalu terbebani dengan jumlah konsumsi bahan makan pokok apabila hanya bergantung pada 1 atau 2 jenis bahan makan pokok. Selain itu, jagung tergolong lebih mudah diperoleh jika dibandingkan dengan beras. Pengolahan hanya pun cukup sederhana. Jagung yang telah matang dapat langsung dimakan atau cukup direbus. Untuk dapat menikmati kelezatannya, tentunya ini menjadi nilai tambah tersendiri bagi masyarakat. Bacalah tabel berikutnya dan berikan pendapatmu. Petani mengembang biakan jagung dengan menanam kembali sebagian biji jagung.
Dari kedua contoh teks di atas, dapatkah kamu menemukan cara membuat suatu kesimpulan? Apa ciri-ciri kesimpulan yang kesimpulan yang baik menurutmu? Cara membuat kesimpulan yaitu setelah kita baca teks tersebut, nah kemudian kita pasti menemukan kata-kata yang penting dapat ditemukan melalui ide pokok. Ciri-ciri kesimpulan yang baik menurut saya, kata-kata yang disampaikan kepada pembaca dari tulisan yang dimulai dari khusus ke umum menggunakan kosakata baku suatu pernyataannya yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penyelesaian. Dah, Bu. Oke, terima kasih Indri ya. Kamu hebat, luar biasa. Oke. Dari presentasi yang sudah dibacakan oleh Arya Bima dan Julia Indri, nah, kira-kira kesimpulan apa yang dapat kita temukan? Tadi ya, Arya Bima dan Indri sudah menyebutkan bagaimana ciri-ciri kesimpulan yang baik. Tadi apa yang disebutkan oleh Indri dan Arya Bima? Yang pertama, ciri-ciri kesimpulan yang baik yaitu apa, Nak? Ciri-ciri kesimpulan yang baik tadi yang pertama, dari khusus ke umum. Kemudian yang kedua, ada pesan yang mau disampaikan kepada pembaca. Kemudian tadi yang ketiga, apa? Berdasarkan pokok, kemudian dikembangkan dengan kita sendiri ya. Jadi itu adalah ciri-ciri kesimpulan yang baik ya. Jadi komponen apa aja yang harus ada pada kesimpulan yang baik? Berarti harus ada pesannya, kemudian harus ada ide pokok. Jadi komponennya itu ya. Kemudian apalagi? Jadi dari yang khusus ditarik ke yang umum, itu adalah komponennya ya. Ciri-ciri kesimpulan yang baik. Kemudian pengamalan Pancasila sila ketiga tadi sudah disebutkan sama Indri dan Abim ya. Apa aja itu? Yang pertama contohnya tadi apa? Bermain dengan teman secara rukun ya Naya. Apalagi? Gotong royong. Bekerja sama. Ya, gotong royong, kerja sama dan apalagi? Kerja kelompok. Iya, kerja kelompok. Jadi kerjasama ya Naya. Tidak membeda-bedakan suku, agama ya Naya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila sila ketiga, yaitu mengembangkan sikap saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap saling asah, saling asih, dan saling asuh. Kemudian yang ketiga, tidak membeda-bedakan warna kulit, suku, dan etnik. Kemudian yang keempat, membina persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kemajuan bangsa dan negara. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, kira-kira bagaimana sih menurut kalian kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan ataukah seperti apa? Senangin, Bu. Kemudian, kira-kira masih ada nggak materi yang kalian anggap sulit? Masih ada nggak? Paham semua ya, Nak? Paham, Bu. Jadi untuk sejauh mana kemampuan kalian pada materi hari ini, nanti akan ada tes evaluasi yang akan Ibu bagikan melalui WhatsApp grup. Jadi nanti kalian silahkan isi di Google Form ya Naya. Jadi nanti ada tes evaluasi yang harus kalian kerjakan. Oke Nana? Paham Nana? Paham, Bu. Paham ya?
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silahkan dipimpin kembali doanya. Tegar, silahkan dipimpin doanya Tegar. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan mengingatkan ya, walaupun kita masih belajar di rumah, ya, kalian harus tetap semangat, tidak boleh lemes-lemes belajarnya ya. Kemudian tetap jaga protokol kesehatan. Ibu ucapkan terima kasih yang sudah hadir pada Google Meet hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Kalian hebat, kalian luar biasa ya. Ibu akhiri kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Oke, sampai bertemu lagi anak-anak hebat. Terima kasih ya. Iya, Bu.